Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengulang-ulang kaji kita karena ini setiap tahun kita laksanakan. Apa hikmah, apa pelajaran-pelajaran yang mesti direnungi dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan kondisi fitnah yang sangat besar saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak akan kaji kapan Rasulullah lahir. Saya tidak akan kaji siapa orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dilahirkan, siapa yang menyusui, kemudian siapa yang mendidiknya, seumur begini dengan siapa dia. Kita tak kaji itu. Tetapi yang kita kaji, bagaimana kita mengambil hikmah daripada Maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat, yang pertama, memperingati Maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena cinta, tak akan datang ke masjid nih. Setuju dah? Ya. Kalaulah bukan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin tak akan datang ke masjid ini. Tetapi ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, jika engkau lebih mencintai bapakmu, lebih mencintai ibumu, lebih mencintai istrimu, lebih mencintai anak-anakmu, hartamu, perdaganganmu daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah. Ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih cinta kepada suami dibanding kepada Rasul, belum berarti iman kita. Kalau lebih cinta kepada istri dibanding kepada Rasul, belum berarti iman kita. Kalau lebih cinta kita kepada anak-anak kita dibanding kepada Rasul, belum berarti iman kita. Kalau lebih cinta kepada pangkat dan jabatan dibanding kepada Rasul, juga belum berarti apa-apa iman kita. Mestinya Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya yang kita sebutkan tadi. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu yang berbahagia, pernah hendak kasih Rasulullah makan? Mak, pernah kasih Rasulullah makan? Belum. Ibu-ibu pernah kasih minum Rasulullah? Pernah kasih Rasulullah minum? Nggak. Bapak-bapak pernah temani Rasulullah berperang? Nggak. Pernah kita memberikan sesuatu kepada Rasulullah? Juga tidak. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan hartanya, nyawa mereka pun mereka berikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika perang Uhud itu berapa yang korban itu? Mereka peluk Rasulullah SAW, terhunjam panah di punggung-punggung mereka untuk melindungi Rasulullah SAW. Tidak berarti jangankan tubuhnya, nyawanya sekalipun melayang demi hidup Rasulullah SAW tidak mengapa. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berlaku seperti para sahabat. Kita tidak memberikan makan Rasulullah, tak memberikan minum Rasulullah, tak menemani beliau berjuang. Lalu apa cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW? Karena kenapa? Pertanyaannya adalah masalah iman kita. Ukurannya adalah iman kita. Kalau tak mencintai Rasulullah, diragukan keimanan kita. Lalu bagaimana kita membuktikan keimanan kita? Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Mudah. Kan mudah namanya itu? Mudah. Apa di antara banyak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu di antara contohnya adalah hidupkan sholat berjamaah sesuai dengan kaifiatnya Rasulullah, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka standarnya adalah standarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Standarnya adalah standarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain-lain. Ya. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kasih Rasulullah makan, kita tak bantu beliau berperang, tapi apa yang kita lakukan? Hidupkan sunnahnya. Di antara contoh sunnah Rasulullah yang mesti kita hidupkan adalah hidupkan sholat berjamaah.